Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah dan memuji membesarkan nama Tuhan. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru, pertama kali kita ketemu. Selamat datang buat hamba Tuhan yang Tuhan kirim sebagai malaikatnya pagi hari ini. Sama-sama kita dijemput oleh Tuhan, diterima untuk sama-sama menyukakan hati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang baik. Karena hari ini adalah hari yang spesial untuk kita memuji Tuhan. Setelah seminggu Tuhan sudah jaga dan pelihara kita. Nah, mari kita mau menyembah Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita mau tunduk sejenak, kita mau menyembah Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Bapa yang ada di surga. Patut kami naikkan pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Sungguh kami boleh mengalami pertolongan dan penjagaan-Mu Tuhan. Engkau selalu bersama kami di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap proses apapun yang kami boleh jalani. Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala-galanya. Terima kasih buat hari ini kami ada di hadirat-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Kami mau mempersembahkan pujian hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber dan pusat pujian kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama dan duduk di atas pujian kami. Terimalah kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Engkau juga akan menjamah setiap alat musik dan semua yang dipergunakan. Engkau memberkati hamba Tuhan dan memberi kuasa urapan-Mu untuk membawakan kebenaran-Mu. Semua kami diurapi oleh Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mohon ampun dosa salah kami Tuhan yang baik. Kami sedia membuka dan alaskan ibadah kami pagi hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mengatakan pada hati dan batin kita, Tuhan itu baik. Engkaulah Allah kami. Haleluya. Amin.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Dia yang kudus, dan jangan lupakan kebaikannya. Amin. Amin. Kita mau senangkan hati Tuhan hanya dengan kesaksian
Puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta, Pak Gembala, Pak Edi yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik saudara, saya perkenalkan, nama saya Paulus Go. Saya tinggal di Kalideres, saudara. Tadi saya datang jam 7 berangkat dari rumah, lalu saya tiba di tempat ini jam 9 tadi. Saya nongkrong dulu di Indomaret tadi, ya. Saya ketemu dengan satu seorang ibu. Katanya beliau dulu pernah beribadah di tempat ini, Ibu Sembiring kalau nggak salah, ya. Tadi ngobrol sejenak, ditanya, Pak mau kemana? Saya bilang ke tempat Pak Edi. Ya, puji Tuhan, katanya beliau pernah beribadah di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Saya punya satu istri dan 3 anak, saudara. Ya, tahun ini saya berusia 54 tahun, saudara. Masih muda. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara, saya percaya pagi ini ada pesan Tuhan buat kita. Ya, itu sebabnya mari saudara buka hati dan pikiran saudara dan izinkan benih firman Tuhan itu jatuh di hati saudara dan izinkan terus berakar, bertumbuh, berbuah. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan dan kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kau berbicara kepada kami, pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama semua kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini saya akan bicara tentang hati. Ya, kenapa? Karena hati itu sangat penting. Sebab saya lihat hari-hari ini ada banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak menjaga hati. Nah, hari ini kita akan lihat kenapa kita perlu jaga hati. Apa dampaknya? Apa akibatnya kalau kita tidak jaga hati? Lalu yang ketiga, kita akan lihat bagaimana caranya Anda dan saya, kita semua jaga hati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Satu ayat saudara. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu itu menentukan jalan hidup. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dulu saya berpikir bahwa pusat kehebatan kekuatan manusia itu ada di ototnya. Kalau otot kita itu besar, kayak Aderek, kayak Hercules, lalu saya pikir itu orang hebat. Makanya saudara, dulu saya berusaha untuk memperbesar otot saya. Kalau otot saya besar, maka saya pikir saya orang hebat. Ternyata enggak. Nah, berjalannya waktu saudaraku, anggapan ini sudah mulai bergeser. Ya, orang mulai berpikir, bahkan saya berpikir bahwa pusat kehebatan kekuatan manusia itu ada di kepala. Kenapa? Sebab di dalam kepala kita ini ada yang namanya otak. Makanya saudaraku, seringkali ibu-ibu bilang begini, ya, kalau mukul anak, pantatnya boleh, tangannya boleh, tapi kepala nggak boleh. Betul saudaraku? Betul ya? Kok serius amat nih wajahnya saudara? Makanya saudaraku, kalau kita naik motor, yang dijaga pakai helm apa? Kepala. Betul saudaraku? Nah, tetapi saudaraku, hari ini kita membaca satu ayat. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudaraku, lewat firman Tuhan yang baru kita baca, ayat ini menegaskan kepada saudara dan saya dengar baik, bahwa pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya, itu bukan pada otot kita. Itu bukan pada otak kita. Tapi Alkitab menegaskan kepada saudara dan saya dengar baik, bahwa pusat dari kehidupan manusia itu ada di hati kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Alkitab katakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan yang lain saya katakan tadi, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu itu
menentukan jalan hidupmu. Jadi jelas, saudaraku, dengan baik, Alkitab menegaskan kepada saudara dan saya bahwa hati itu adalah sumber segala sesuatu. Hati itu menentukan jalan hidup saudara dan saya. Saudaraku, pagi ini kita akan lihat beberapa bagian, 3 bagian penting. Bagian yang pertama kita akan lihat kenapa saudara dan saya, kita semua perlu jaga hati. Bagian yang pertama ini ada 3 poin. Lalu yang kedua kita akan lihat, kalau saudara tidak jaga hati, bahayanya apa? Dampaknya apa? Resikonya apa? Ada 3 poin. Lalu bagian yang terakhir kita akan lihat, bagaimana caranya Anda dan saya, kita semua jaga hati. Amin, saudara. Kita akan lihat poin yang pertama. Kenapa Anda dan saya, kita semua perlu jaga hati. Yang pertama, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Amin, saudara. Siapa di sini ingin menjadi manusia yang baik? Saya percaya tidak ada seorang pun yang ingin jadi orang jahat. Kita semua ingin menjadi manusia yang baik. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat di dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Kata begini, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara coba perhatikan ayat yang ke-22. Di situ ada kata iri hati. Ternyata di dalam gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, masih ada loh orang Kristen yang masih suka iri hati. Lihat tetangga punya mobil baru, mulai ngomong, alah, jangan-jangan itu juga mobil kreditan. Alah, jangan-jangan itu juga mobil inventaris. Alah, jangan-jangan itu juga mobil dikasih orang. Nggak ada urusan. Mau mobil inventaris kek, mau mobil kreditan kek, nggak ada urusan. Iri? Saya percaya di tempat ini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ibu-ibu lihat temennya punya tas baru bermerek, mulai ngomong, lah jangan-jangan juga tuh tas KW, lah jangan-jangan itu juga belinya di pasar Pamulang. Nggak ada urusan. Iri? Saya percaya di tempat ini nggak ada yang ngaku. Saudara perhatikan, saudara dan saya dengar baik. Kita perlu jaga hati. Hati itu sangat penting supaya kita berpotensi menjadi manusia yang baik. Alkitab katakan dengan jelas, Yesus katakan di sini bahwa segala sesuatu itu sumbernya berasal dari dalam. Segala sesuatu itu sumbernya berasal dari hati. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya dipercayakan untuk menerjemahkan satu hamba Tuhan dari Singapura. Khotbah di satu gereja cukup besar. Beliau khotbah dalam bahasa Inggris, ibadah doa, duduk di lantai. Pendeta ini dia taruh HP-nya di lantai.
Kami memuji menyembah Tuhan 2 jam. Begitu begitu dia tutup mata, HP-nya hilang. Ternyata saudara, pencuri maling bukan cuma di luar, tapi di dalam gereja pun masih ada loh maling. Kenapa? Karena hatinya gak beres. Halo? Halo? Ini hati. Makanya kita katakan jelas, segala sesuatu sumbernya berasal dari hati. Betapa pentingnya saudara dan saya hari ini kita harus jaga hati. Amin saudara. Jangan ngototin saya dong saudara. Amin. Kalau cuma iri hati, bagaimana timbul pikiran jahat? Makanya gak heran saudaraku, di dalam gereja ada HP hilang, dompet hilang, tas hilang. Halo? Mungkin dilihat HP-nya bagus, iri hati. Bagaimana caranya misalnya HP-nya Pak Edi jadi milik saya? Karena mungkin nilai bagus. Pikiran jahat itu juga dari hati. Makanya Alkitab katakan bisa timbul perzinahan, kelicikan, pencurian. Itu berasal dari hati yang tidak beres. Halo? Makanya hal yang pertama saya mau tegaskan kepada kita dengar baik. Kita perlu jaga hati. Hati kita perlu dipelihara. Kalau kita jaga hati, saya percaya maka yang keluar pasti hal yang baik. Tapi kalau saudara tidak jaga hati, yang keluar pasti yang jelek. Yang keluar pasti yang tidak baik. Betul? Kalau kita jaga hati, maka kita berpotensi menjadi manusia yang baik. Mungkin saudara sudah bertahun-tahun jadi Kristen. Mungkin karena kakek nenek moyang sudah Kristen. Keluar masuk gereja. Mungkin saudara berkata, saya ingin menjadi manusia yang baik. Gimana caranya? Saya ingin sungguh-sungguh menjadi orang baik. Gimana caranya? Dengan baik. Tidak ada cara lain kecuali Anda dan saya. Hati kita harus bersih, dibereskan. Pastikan saudara keluar dari tempat ini, hatimu harus beres. Amin. Hati kita harus dijaga. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh jaga hati di hadapan Tuhan, maka yang pertama, Anda dan saya, kita berpotensi menjadi manusia yang baik. Saya berdoa, biar kita semua jemaat GPDI Permata Pamulang menjadi manusia yang baik. Karena kita jaga hati di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Anda dan saya kita perlu jaga hati? Yang kedua, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin saudara. Yang pertama tadi, kalau kita jaga hati, maka kita berpotensi menjadi manusia baik. Yang kedua, kalau Anda dan saya kita jaga hati, maka kita menjadi manusia yang berhasil dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Saudara ingin hidup saudara berhasil pakai Tuhan, diberkati Tuhan? Caranya gimana? Jaga. Saudaraku, ada satu kisah di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. Peristiwa ketika Daud dia dipilih, diangkat, diurapi menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul.
1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jujur, seringkali kita manusia menilai orang itu dari luarnya. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, Tuhan tidak menilai dari luar, tapi Tuhan menilai dari hati. Saudaraku, kita tahu kisah ini ketika Daud itu dipilih, diangkat, diurapi menjadi raja. Satu ketika Tuhan berbicara, ngomong kepada Samuel, Samuel, iya Tuhan, coba tolong kamu pergi ke rumah Isai. Ngapain Tuhan? Sebab salah satu anaknya Isai telah kupilih. Pergi sana, urapi dia jadi raja. Samuel belum tahu. Singkat cerita, Samuel pergi ke rumah Isai. Isai, keluarkan semua anakmu satu persatu. Lu ngapain? Sebab salah satu anakmu telah dipilih Tuhan. Hari ini Tuhan akan urapi dia, angkat dia jadi raja. Ya. Lalu saudaraku, kalau saudara baca genap Eliam, wow. Isai dipanggil, Eliam sini. Eliam keluar, masuk. Tinggi besar, gagah perkasa, ganteng. Ya, tinggi besar, gagah perkasa, ganteng. Ya, kurang lebih di abad 21 ini kegantengannya kurang lebih seperti saya gitu lah, kurang lebih. Lebihnya dia kurang. Tinggi besar. Sama pikir, wah, cocok nih jadi raja. Tinggi besar, cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan dia. Oh, bukan dia. Tuhan bilang bukan dia. Lalu ada yang kedua berikutnya. Siapa? Abinadab, ya. Abinadab. Masuk. Abinadab tinggi besar, gagah perkasa, imut-imut. Ya kurang lebih lah imut-imutnya seperti saya gitu. Seperti saya. Lebihnya dia, kurangnya saya. Lewat di depan Samuel pikir, Pak, cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan. Anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tuhan bilang, bukan. Lalu Samuel bilang begini, Isai, emang gak ada lagi anak kamu? Ada tinggal satu. Gimana dia? Oh, lagi jaga kambing domba, lagi ngangon kambing domba. Panggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan kecuali anakmu itu datang kembali. Dengan berat hati Isai, Daud, masuk. Daud imut-imut sudah. Waktu Daud lewat di depan Samuel, Tuhan bilang, Daud, dia orangnya. Angkat dia, urapi dia menjadi raja. Lalu Daud, dia diurapi, diangkat menjadi raja. Saudara tahu kenapa Daud dia dipilih, diangkat, diurapi menjadi raja? Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati dan yang melakukan segala kehendak. Kenapa Daud dipilih, diberkati, diangkat jadi raja? Karena satu hal, karena Daud punya hati berkenan di mata Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Maka saya mau katakan dengan baik, kalau saudara mau menjadi orang yang berhasil, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, jaga hati. Amin, saudara. Ini penting. Dengar baik. Sebab kesuksesanmu, kegagalanmu bukan cuma ditentukan oleh otak kita, tapi kesuksesan, kegagalan kita itu juga ditentukan oleh hati kita.
Amin saudara. Amin. Itu sebabnya kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara mau diberkati Tuhan, tiap hari mari kita datang kepada Tuhan. Kita berlutut, kita katakan, Tuhan, aku mau jaga hati, supaya hatiku bersih, supaya hatiku berkenan. Aku mau menjadi orang baik. Amin. Amin. Mungkin saudara sudah jadi Kristen berpuluh-puluh tahun, keluar masuk gereja, dengar firman, tapi hidup kita nggak mengalami perubahan. Saudara mungkin merasa, kenapa hidupku belum diberkati Tuhan? Itu bukan karena saudara nggak pintar, itu bukan karena saudara nggak punya titel. Jangan-jangan ada di hatimu yang belum engkau bereskan. Engkau masih menyimpan kebencian, kepahitan, dengki, iri hati. Dengar baik. Itu sebabnya hari ini kita perlu jaga hati. Amin saudara. Amin saudara. Tadi yang pertama, kenapa kita perlu jaga hati? Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini, kita semua menjadi orang baik. Kita jadi teladan, kita jadi terang, hidup kita jadi berkat. Yang kedua, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu jaga hati? Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang sehat. Bukan cuma olahraga penting, perlu, makan teratur, betul. Tapi kita juga harus jaga hati supaya kita sehat. Saudara ingin sehat? Jaga hati. Hanya orang-orang yang jaga hatilah yang bisa bikin orang itu sehat. Ada ayatnya? Ada. Amsal 17 ayat yang ke-20. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan ada lagunya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Saya kasih tahu. Kalau saudara punya hati yang senang, punya hati gembira, itu penyakit pergi dari hidup saudara. Karena Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi persoalannya saudara, hati yang gembira itu gak gampang. Betul? Apa gampang punya hati yang gembira? Gak gampang. Kenapa? Sebab dalam hidup ini saudara, banyak yang namanya pencuri kebahagiaan. Apa itu? Keadaan bisa bikin kita kesel. Kalau kita sudah kesel, hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Betul? Apalagi pekerjaan, daganganmu, bikin kita stres kadang-kadang. Lalu apa? Orang-orang yang ada di sekelilingmu, suamimu, istrimu, mertuamu, menantumu, iparmu, kadang-kadang bikin kesel. Betul? Halo? Betul nggak? Kalau kita sudah kesel, kecewa, berarti kita kehilangan yang namanya sukacita. Betul? Tapi jangan izinkan segala kesedihanmu, jangan izinkan segala kekecewaanmu, jangan izinkan kemarahanmu itu mengambil sukacita. Saudara tahu nggak kenapa orang itu bisa bersukacita? Karena dia mengambil keputusan untuk bersukacita. Bukan karena duitnya banyak. Saya punya teman kaya raya, punya perusahaan, kaya raya, tapi nggak sukacita.
wajahnya murung. Tiap kali ketemu saya, Paulus lebih tua memang. Kok saya lihat kamu sukacita, kelihatan bahagia. Loh, Bapak kan kaya raya, punya perusahaan, mobil berderet, rumah mewah. Iya, tapi saya takut. Takut, saudara. Kenapa? Takut rumahnya kemasukan maling, takut mobilnya nanti dirampok, duitnya mungkin udah nggak kehitung, saudara. Halo? Berarti duit banyak belum tentu bisa bikin sukacita. Tapi nggak ada duit pun kita kadang seringkali kehilangan sukacita. Saudara, saya kasih tahu, jangan jadikan duit itu pusat dari segala-galanya dalam hidup saudara. Setuju, saudaraku? Amin. Kadang-kadang saudaraku, suami-suami, istrimu bawel dikit, hilang nggak sukacita? Halo? Kok suami-suami pada diem nih? Tapi jangan izinkan istrimu yang bawel mengambil sukacitamu. Amin. Istri-istri, kadang-kadang suamimu galak dikit, hilang gak sukacita? Halo? Jangan diem-diem dong. Nah saudara, menurut sebuah buku kesehatan, dikatakan begini, kalau kita suka tersenyum, kalau kita suka tertawa, hati yang gembira, setiap kali kita tersenyum, setiap kali kita tertawa. Kalau di sini saudara mungkin ambil kuliah kedokteran, mungkin saudara tahu. Setiap kali kita tertawa, tersenyum, maka kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia itu memproduksi enzim, katanya. Enzim itu bisa mematikan kuman dan virus. Jadi pada waktu saudara tertawa, mati itu virus, saudara. Pada waktu saudara tertawa, mati itu bakteri. Tapi jangan tertawa sendiri di Pamulang, bro. Ya, nanti repot Bapak Gembala, jemaat GPDI tersenyum tertawa sendiri di jalan. Tapi mari kita tertawa, kita bersukacita. Amin. Amin. Jadi orang yang hatinya gembira, orang yang hatinya penuh dengan sukacita, itu betul apa kita katakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tertawa itu sehat, tersenyum itu sehat. Amin. Jangan simpan kebencian, jangan simpan kepahitan. Bereskan hari ini. Amin, saudara. Kok saudara melototin saya, saudara? Jangan punya kepahitan. Saudara, harus ada sebuah kesaksian. Ada seorang ibu, dia mengalami kanker rahim stadium 4. Dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Dokter angkat tangan, rumah sakit angkat tangan. Lalu pihak keluarga bilang begini, bawa ibu ini, sisa hidupnya tinggal 3 bulan 4 bulan. Bawa pulang. Senangin ibu ini, mau makan apa kasih. Nah singkat cerita saudaraku, dibawa pulang. Puji Tuhan ibunya orang Kristen. Nah satu ketika ada ibadah KKR, ibu ini diundang, dibawa keluarganya, didoain, gak sembuh-sembuh. Puji Tuhan satu ketika ada ibadah KKR di Jakarta, hamba Tuhan dari Amerika, khotbah diterjemahkan. Ibu ini diundang. Di akhir pendeta itu khotbah, dia bilang begini, siapa di antara saudara yang hadir pada pagi hari, pada malam ini, yang sakit angkat tangan. Yang sakit semua angkat tangan, termasuk buta yang angkat tangan. Lalu pendeta bilang, yang angkat tangan maju ke depan. Semua maju ke depan, baris. Ibadah KKR kesembuhan. Didoain, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalami lawatan Tuhan. Pada waktu terakhir pendeta mau tumpang tangan sama ibu yang mengalami kanker rahim. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, Tuhan ingatkan, ada sesuatu di dalam hidup ibu ini yang belum dibereskan. Minta itu dibereskan, dan malam ini aku Tuhan akan sembuhkan. Lalu pendeta bilang, Bu, ada sesuatu di dalam hidup ibu
yang belum ibu bereskan. Bereskan malam ini. Tuhan akan sembuhkan. Dia bilang, Pak Pendeta, galak suruh. Saya tahu Pak Pendeta, hidup saya tinggal 3 bulan, 4 bulan Pak Pendeta. Semua saya sudah bereskan Pak Pendeta. Lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi. Lebih spesifik. Ada sesuatu di dalam hati ibu ini yang belum dibereskan. Minta ibu bereskan. Dan Tuhan akan sembuhkan. Pendeta deketin. Bu, ada sesuatu di dalam hati ibu yang belum ibu bereskan. Bereskan malam ini. Tuhan akan sembuhkan. Tiba-tiba dia nangis. Pak Pendeta, saya tahu sisa hidup saya tinggal 3 bulan, 4 bulan Pak Pendeta. Semua saya udah bereskan Pak Pendeta. Cuma satu Pak Pendeta. Itu Pak Pendeta, suami saya binatang Pak Pendeta. Oh, suaminya binatang. Suaminya binatang. Waktu saya hamil tua Pak Pendeta. Waktu saya mau melahirkan Pak Pendeta. Itu suami saya. Tega-teganya Pak Pendeta lari sama kuntilanak. Maksudnya lari dibawa kabur sama wanita lain. Hatiku hancur Pak Pendeta. Sakitnya di mana? Kalau ada penyanyi dangdut cita-cita sakitnya di mana? Sakitnya di sini Pak Pendeta. Aku kecewa Pak Pendeta. Hatiku hancur berkeping-keping. Berkeping-keping kayak lagu dangdut berkeping-keping. Susah dong dikumpulin. Berkeping-keping. Ya. Ternyata pendeta dapat hikmah. Kenapa ibu ini mengalami kanker rahim? Karena dia menyimpan kebencian, kepahitan. Saudara dengar baik. Jangan simpan kebencian. Amin. Jangan simpan kepahitan. Bereskan hari ini. Kalau saudara tuh simpan kebencian, kepahitan, itu jadi penyakit. Lalu pendeta bilang, Bu, ibu mau sembuh. Saya mau sembuh. Ibu bisa mengampuni suamimu. Gak bisa Pak Pendeta, gak bisa, hatiku hancur, aku kecewa Pak Pendeta. Ibu mau sembuh? Mau. Ibu mau mengampuni gak? Iya, tapi aku gak mampu Pak Pendeta. Betul, dengan kekuatan manusia gak mampu. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Minta kekuatan. Mau? Ayo doa. Dalam nama Yesus, saya melepaskan. Mau sebut suaminya, tiba-tiba dia, ayo sebut. Dia sebut. Dalam nama Yesus, aku melepaskan pengampunan buat. Tadinya mau bilang suami, jangan binatang. Suami. Lepaskan pengampunan dari hati. Dan malam itu terjadi mujizat. Dari belakang itu keluar lendir-lendir hitam. Dan ibu itu disembuhkan. Hari ini lepaskan pengampunan. Amin, saudara. Amin. Jangan menyimpan kebencian. Bereskan hari. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama, kenapa kita perlu jaga hati? Kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang baik. Yang kedua, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang berhasil dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Saudara, kalau kita bicara berkat, jangan konotasinya cuma uang. Berkat itu banyak hal. Saudara bisa ke gereja, itu berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Saudara bisa duduk, itu anugerah berkat Tuhan. Saudara bisa bernapas, itu anugerah berkat Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, kita perlu jaga hati supaya kita menjadi manusia yang sehat. Bagian yang kedua, sekarang kita lihat bagian kedua. Apa dampaknya? Apa bahayanya kalau Anda tidak jaga hati? Ada 3 hal. Ya, yang pertama, kalau Anda tidak jaga hati, ini kebalikannya, maka Anda berpotensi menjadi orang jahat. Kalau Anda tidak jaga hati, maka Anda berpotensi menjadi orang jahat.
Karena memang sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia pinginnya bikin apa? Kejahatan. Betul? Saudara lihat, anak kecil. Saudara masih punya anak kecil. Nggak diajari berbohong, dia bisa bohong. Betul nggak? Misalnya dia ngambil permen 5, lalu saudara tanya, "Nah, ambil permen berapa?" 2. Ada di sini orang tua ngajar anaknya, didik anaknya untuk berbohong. Dengar baik, didik anak saudara, antisipasi anak saudara sejak dini untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Didik mereka sejak dini. Nanti kalau dia begitu remaja, pemuda udah jenggotan, susah diajar. Betul nggak, saudara? Sejak dini tanamkan benih kebenaran firman Tuhan sejak dini. Ajar mereka tuh hidup benar, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan. Amin, saudara. Orang tua di tempat ini, kita anak Tuhan pun harus hidup benar, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan. Jangan kita ini jadi orang Kristen nipu-nipu, dagang nipu. Mulut ini kalau nggak bohong, nggak nipu, kayaknya gatal. Kita nggak jadi terang. Halo? Hati kita harus beres. Hidup kita harus benar. Suami harus bisa dipercaya istri. Istri harus bisa dipercaya suami. Takut akan Tuhan. Tidak boleh hidup sembarangan. Amin, saudara. Amin. Yang pertama, kalau kita tidak jaga hati, maka kita berpotensi menjadi orang jahat. Anak kecil nggak perlu diajarin berbohong, bisa bohong. Betul, saudara? Iya. Didik anak kita supaya nanti mereka bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara senang nggak kalau anak-anak saudara hidup takut akan Tuhan? Amin. Catat ini. Kalau saudara tidak jaga hati, dipastikan Anda akan jadi orang jahat. Kenapa orang mau selingkuh? Kenapa orang mau korupsi? Kenapa orang mau nipu perusahaan? Kenapa orang mau dagang nipu? Karena hatinya gak beres. Makanya kita tadi katakan apa? Markus 7 ayat 21 sampai 23. Bisa timbul iri hati, pencurian, pembunuhan, percabulan, keserakahan, dan sebagainya. Itu berasal dari hati. Amin. Amin. Yang kedua, apa bahayanya, apa dampaknya kalau Anda tidak jaga hati? Kalau Anda tidak jaga hati, maka Anda berpotensi menjadi orang yang keras hati. Orang yang keras hati susah ditegur. Betul, saudara? Keras hati. Ya. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada satupun yang aku. Sulit ditegur, sulit dikoreksi, gampang tersinggung. Waktu pendeta khotbah, jemaat dengar, dosanya ditegur. Pendeta pulang, jemaat bilang sama Pak Gembala, "Pak Edi, itu pendeta yang pakai jas abu-abu jangan diundang lagi. Kenapa? Dia nyinggung-nyinggung dosa saya, Pak." Halo? Bukan kita bertobat, tapi kita mencari alasan. Halo? Saya percaya di tempat ini nggak ada. Betul, saudara? Betapa pentingnya Anda dan saya, kita semua jaga hati. Amin.
ketika saudara ditegur oleh firman Tuhan, termasuk kalau itu buat saya, bertobat. Setuju saudara? Amin. Tapi kita seringkali cari alasan, bukan bertobat, malah tambah gila saudara. Mari kita belajar jadi anak Tuhan, belajar rendah hati. Ketika kita salah, dikoreksi, kita akui, kita minta ampun, kita bertobat. Amin saudara. Amin saudara. Yang ketiga, kalau Anda tidak jaga hati, maka Anda berpotensi menjadi orang yang gampang sakit hati. Kenapa orang bisa sakit hati? Ya karena hatinya nggak beres. Betul? Dunia ini penuh dengan orang sakit hati loh. Sakit hati dengan sesama, sakit hati dengan istri, sakit hati dengan suami, sakit hati dengan mertua, sakit hati dengan ipar. Sakit hati. Halo? Orang yang sakit hati adalah orang yang kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dia hatinya sakit, sensitif, gampang tersinggung, hatinya terluka, dan perlu disembuhkan. Makanya kalau saudara pelayanan masih punya kebencian, kepahitan, jangan melayani dulu. Bereskan dulu. Saudara di gereja yang lama, pemimpin pujian dengan pemain keyboard itu musuhan. Kami nggak tahu, cukup lama. Jadi kalau WL-nya mau kasih lagu, dia tulis kasih ke singer. Dari singer kasih ke pemain keyboard. Kalau pemain keyboardnya nggak tahu, dia tulis kasih ke singer, singer kasih ke WL. Halo? Hatinya terluka. Bagaimana bisa melayani? Pastikan hari ini saudara bereskan. Amin saudara? Amin? Kok aminnya kurang mantap? Amin? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidup. Dengarkan, kalau hatimu gak beres, hidupmu pasti gak beres. Kalau hatimu gak beres, ekonomimu pasti gak beres. Kalau hatimu gak beres, lihat, keluargamu pasti gak beres, pelayananmu pasti gak beres. Karena segala sesuatu sumbernya berasal dari hati. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, senang di jemaat. Senang nih, ketiga terakhir. Tadi teriak, sekarang jadi udah tiga di terakhir. Buru-buru mau pulang. Bagaimana caranya supaya kita bisa jaga hati? Ayub pasal 22 ayat yang ke-22. Coba lihat. Ayub 22 ayat yang ke-22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa jaga hati? Hati kita setiap hari harus diisi dengan firman, 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 firman. Halo? Saudara baca Alkitab nggak setiap hari? Yang baca Alkitab setiap hari? Hah? Nggak baca Alkitab? Siapa yang nonton sinetron tiap hari? Saudara katanya anak Tuhan. Yesuslah firman. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi nggak baca firman. Pret. Bagaimana saudara bisa kuat? Bagaimana hatimu bisa bersih kalau setiap hari saudara isi hati saudara dengan sinetron Facebook, sinetron IG? Saudara, saya nggak anti sinetron. Saudara, apa sih isinya sinetron? Perzinahan, perselingkuhan. Kan kurang lebih begitu kan? Balas dendam.
Saya kadang-kadang heran lihat orang Kristen. Kalau baca kitab baru satu ayat, aduh Pak, begini Pak mata Pak. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Tapi kalau nonton sinetron, dari 6 jam 6 sore, sampai hafal itu pemeran utamanya. Makanya nggak heran kenapa hidup orang Kristen, perzinahan, perselingkuhan, korupsi, kejahatan, karena hatinya diisi dengan sinetron. Maka nggak heran hidup orang Kristen penuh dengan sandiwara. Di gereja haleluya, di luar gereja halilintar. Betul nggak? Coba kalau di gereja ketemu, kayak malaikat semua. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Oh, di sini nggak ada di sini. Di Amerika sana banyak. Betul nggak? Tapi begitu keluar dari gereja, topeng-topeng ini terbuka. Kita sama seperti dunia. Betul nggak? Isi hati kita dengan firman, punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara mau berkomitmen hari ini, saudara mau baca Alkitab, saudara mau mencintai firman, punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Yang setuju dengan saya angkat tangan. Mau baca Alkitab? Mau baca Alkitab saudara? Loh, kan katanya saudara mencintai Tuhan. Bagaimana saudara bisa hidup benar? Hati kita ini bisa benar kalau kita nggak isi hati kita dengan firman. Setuju saudara? Maaf ini saudara, maaf ini. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, maaf ini. Kita pelayanan tanpa doa, tanpa baca firman, itu nol. Sehebat apapun saudara, maaf ini. Suara saudara boleh bagus, saudara boleh main musik bagus, tanpa hubungan dengan Tuhan, tanpa firman. Nehi, you know Nehi? Nehi si merekete. Hidup kita ini harus diisi dengan firman. Sehingga saudara itu gak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Setuju saudara? Hati kita bersih, hidup kita jadi benar, dagang pun jadi benar. Kalau saudara dagang di pasar, 1 kilo, saudara kurangin 1 ons, itu namanya nipu. Itu bukan ciri anak Tuhan. Yang jujur lah. Satu ketika saya pulang pelayanan saudara, dari arah Grogol pulang ke rumah, saya tinggal di Kalideres. Waktu zaman dulu itu, sebelum Taho, sebelum Pak Jokowi, pinggir jalan boleh dagang. Pulang pelayanan, ada pedagang pakai salibnya besar, saking besar mungkin jalannya begini, berat saudara. Beli buah 2 kilo, ditimbang pas 2 kilo. Waktu saya pulang saya pegang kok ringan, saya timbang di rumah, betul kurang. Salibnya besar, timbangannya kurang. Kenapa kita gak belajar hidup jujur? Setuju saudara? Anak Tuhan harus hidup jujur. Pak, kalau saya dagang, saya gak nipu Pak. Kalau saya gak kurangin timbangan, bagaimana saya bisa untung besar Pak? Itu bukan ciri anak Tuhan. Mungkin, Pak Paulus ini ekstrim. Enggak. Kita mau belajar punya integritas. Hidup kita anak Tuhan harus bisa dipercaya. Amin. Semua masalah hati loh. Kita gak sempurna betul. Kita punya kekurangan, tapi kita belajar. Amin saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya berdoa setiap kita di tempat ini mengalami perubahan dari hati.
Amin. Jangan cuma penampilan yang diubah, tapi hatinya gak mau diubah. Kita belajar rendah hati. Amin saudara. Ya, biarlah firman ini ya tertanam dalam hati saudara. Kita bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan. Kita mau mengalami perubahan. Hati kita harus bersih. Hati kita harus beres. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan satu pujian, boleh ya? Kita katakan, Tuhanku mau menyenangkan. Saya minta singer WL bantu pujian ini. Sama-sama kita katakan, Tuhanku mau menyenangkan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita katakan, Tuhanku mau menyenangkan. Saya minta dibantu pujian ini. Ya? Tuhanku mau menyenangkanmu. Kita bereskan hati kita. Pastikan sebelum saudara keluar dari tempat ini, kita mau beres. Jangan simpan kebencian. Jangan simpan kepahitan. Ayo sama-sama. Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk rahmat-Mu. Jemalah bagai emas murni. Sekali lagi katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk rahmat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu dari Tuhanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu dari Tuhanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Jangan simpan kebencian. Bereskan hatimu hari ini. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu dari Tuhanku. Kami rindu memperbaharui keadaan hati kami, Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami, Tuhan. Jika di dalam hati kami penuh dengan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan-Mu, hati kami diisi dengan segala sesuatu yang tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Perbaharui kami, ya Tuhan.
Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Berubah hati yang tidak benar di hadapan-Mu. Bertobat dari kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah. Jangan isi hatimu dengan sampah-sampah. Kebencian iri hati dan nafsu di permusuhan. Buang semua itu dalam nama Yesus. Mari semua berdoa. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau sampaikan pada pagi hari ini. Agar kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya, hidup menjaga hati kami. Ya Tuhan. Karena dari dalam hati kami terpancar kehidupan. Allah Roh Kudus, mari Kau bekerja, memurnikan hati kami, membersihkan hati kami. Biar kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kami umat-Mu di tempat ini. Biar kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu, untuk kami mau dibentuk menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Kami memiliki hati yang sudah dimurnikan, dibersihkan. Engkau memberikan kepada kami hati yang baru Tuhan, hati yang sudah dilembutkan, hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang mau mendengar akan firman Tuhan, hati yang mau tunduk kepada firman Tuhan, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami orang boleh melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kami. Orang boleh merasakan ada kasih Tuhan melalui kehidupan kami yang mereka alami. Allah Roh Kudus, mari Engkau bekerja lebih dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menganugerahkan dan mengirimkan Roh Kudus bagi setiap kami, sehingga Engkau akan memampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup dengan hati yang bersih dan murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Paulus yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, dan mengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu, sehingga melalui lidah mulut bibirnya kebenaran firman Tuhan disampaikan, dan setiap orang yang mendengarnya boleh diubahkan, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Kau tutup bungkus dan kuasa darah-Mu dimanapun kemanapun Kau mengirimkan hamba-Mu, menjadikan berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati kami seluruh jemaat yang sudah hadir pagi ini. Biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan tertanam di dalam hati kami, dan akan menghasilkan buah-buah yang manis, yang memuliakan Tuhan dari hidup kami. Karena kami menjaga hati kami, dan hati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh bawa pulang berkat-Mu Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya! 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 Hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Amin.
hati yang gembira adalah apa? Puji Tuhan, terima kasih Pak Paulus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hati yang bersih menyebabkan komunikasi dengan Tuhan selalu ada. Dan dimilikilah hati yang bersih, benar di hadapan Tuhan. Kehidupan pribadi dirubahkan, keluarga dirubahkan, seluruh aspek kehidupan kita pasti dirubahkan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Naik terus dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan anugerah berkat pembaharuan yang Engkau kerjakan pada saat ini. Biarlah Engkau memberikan kepada kami roh yang dapat membawa kami untuk memiliki hati yang lembut di hadapan Engkau Tuhan, yang selalu mau dibantu, rindu akan pengajaran para rasul, rindu untuk selalu dibaharui dalam hari ke sehari. Kami rindu lebih mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kembali kami berdoa untuk hamba Bapak Pendeta Paulus Gaul yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, dan jemaat yang digembalakannya. Dalam nama Yesus, terjadilah semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami sampai kesudahan zaman. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.